Kemendikbud Learning, rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru BK kepada wali kelas dan guru wali SMP Negeri 3 Polewali. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif demi perkembangan karakteristik peserta didik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan on-the-job training pengembangan kompetensi guru BK saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi selanjutnya adalah jalin jurus 5, yaitu jalin koneksi. Ini nanti lebih banyak kepada bagaimana kita berdiskusi menyelesaikan masalah anak kita sebagai guru wali. Ya, sebenarnya tadi semua materi ini adalah bagaimana tadi mengenal potensi, kedua tadi bagaimana membangkitkan semangat, itu bagian daripada membimbing. Ini juga lebih kepada menyelesaikan masalah, seperti apa tujuan anak kita untuk menyelesaikan masalahnya.
Baik, saya minta kepada Bapak Ibu berdiri dulu, kita nyanyi dulu 7 jurus BK seperti tadi pada saat. Oke, ya, kita sama-sama kita kita mulai. Semua ayo kita bersama dengan nyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Semangat. Ayo Bu. Untuk berdiri dan kuat. Tumbuh di lingkungan sehat. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus iman. Gunakan 7 jurus. Oke. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Tadi pagi. Jaga konsistensi dan cari koneksi, membangun kolaborasi. Ayo olahraga dan menata situasi. Mantap. Oke, sudah hebat. Sekolah aman, maju. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Mantap. Dan menata situasi. Oke. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang aku ingat. Baik, Bapak Ibu luar biasa. Ya, materi kelima ini seperti tadi yang dibahasakan oleh teman saya, kita tetap melalui tahapan demi tahapan, yaitu aktivitas refleksi. Kemudian ada konsep dan ada aplikasi. Ya, aktivitas ini nanti kita awali dengan simulasi, active listening. Ya, kemudian nanti refleksi. Setelah itu kita akan berdiskusi menggali makna di balik permainan yang akan kita permainkan sebentar. Kemudian konsep menjelaskan apa yang dimaksud dengan jalin koneksi. Lalu aplikasi nanti ada praktek komunikasi. Kalau di Mabel itu ada namanya seperti yang kalian pelajari di guru penggerak, coaching. Ya, ada coaching nanti kita akan praktekkan. Atau menggunakan segitiga restitusi. Ya. Ya. Baik, saya minta mungkin Pak Sugran bisa membantu saya untuk membacakan di atas. Ya. Silakan Pak Sugran. Ya, selamat datang di Gua Kegelapan. Sebagai pencegahan kali ini kamu akan belajar jurus jalin koneksi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman judgment akan menghalangi. Lawan yang kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Mantap, mudah-mudahan bisa Pak ya. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren, luar biasa. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk aktivitas. Nah, saya mau dulu membagi kelompok. Setiap peserta mencari atau membentuk kelompok kecil 2, saling berpasangan dulu. Silakan berpasangan Ki, Bapak Ibu di belakang, ayo. Silakan berpasangan. Ayo, silakan berpasangan. Cari ya.
Oke. Nah, silakan berpasangan Bapak Ibu. Pak Anu bisa sama Pak Darus, Pak Heri. Ya, atau kalau tidak mau sama saya Bu Ani, saya sudah lengkap ya. Ya, jadi Bu Andi dengan Ibu Rukmini. Silakan berhadapan. Ya, silakan berpasangan lagi. Ya. Duduklah berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya, nah, bisa gini saja kan ya. Nanti Pak Darus sebagai pengamat saja ya. Ya, berarti kan Pak siapa yang tidak bekerja. Ya, oke di belakang siap. Bu semua berhadapan karena mau dokumentasi. Ya, siap dokumentasi. Nah, lakukan sweep, cus, sweep. Jadi yang menang B, yang kalah A. Nah, yang menang B, yang kalah A. Satu kali saja. Ya tentukan yang B. Nah, terus A. Oke. Apa tugasnya? Oke, sekarang kita masuk di poin 4. Akan ada 3 ronde. Setiap ronde A dan B akan bergantian bercerita mengikuti selanjutnya. Ya. Nah, sekarang silakan B bercerita ke A, lalu si A menyampaikan pesan, tapi si A tidak fokus. Nah, silakan bercerita. Silakan. Pokoknya saya apa ngajak siapa ke Bapak Ibu main HP atau segala macam. Pokoknya si D harus bercerita, menyampaikan. Ya. Silakan. Ayo Bapak Ibu bercerita. Sampaikan kepada si D, sedangkan si D itu acu. Ya. Ayo. Ya, oke. Ya. Oke, stop sudah. Silakan dibalik. Si D. Oh belum ya sudah. Kurang waktu ya. Oke. Ya. Terus dibalik sekarang si D bercerita kepada si A. Dengan coba. Oke, cepat. Ya, oke, ya. Masih kita tunggu mudah dia. Oke, siap mudah dia. Kita tunggu. Ya, oke. Diabaikan Bu, diabaikan ya. Ya, diabaikan ya. Ya. Oke, sudah cukup? Cukup? Oke, sekarang dibalik. Si B tadi yang mendengar, sekarang si B bercerita kepada si A dan si A mengabaikan juga. Ya, silakan. Ya, abaikan dia, silakan seperti supaya merasakan hal yang sama. Ya, silakan bercerita. Ya. Ayo. Luar biasa. Oke, saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Kita tepuk tangan buat semuanya. Ya, oke luar biasa. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan yang bisa mungkin dijawab? Ya. Sebentar. Nah, sekarang tahap ronde ketiga. Masih ada ya, saya lupa. Ronde ketiga silakan si B mendengarkan apa yang disampaikan si A dengan penuh konsentrasi. Ya, silakan. Ronde ketiga sekarang. Ya, mendengarkan. Ya, si A. Ya. Ya. Ya, gitu. Oke, luar biasa. Oke, saya sudah cukup. Jadi, oke, kita sudah tahu apa maksud dari tujuan permainan tadi. Tadi itu ada permainan, ada pendengaran efektif, ada pendengar secara tidak efektif. Yang pertama tadi itu adalah tidak efektif karena mengabaikan. Kira-kira apa yang kamu tangkap pada saat mendengarkan secara tidak efektif? Ada kan? Beda dengan ada di, cuma tidak sempurna. Nah, seperti itu kalau kita tidak mau menjadi pendengar efektif. Ya, tidak fokus. Ya, oke, saya kira sudah cukup ini. Nah, ini ada rumus Bapak Ibu. Ya, ada rumus untuk bagaimana mendengar aktif, ya, efektif. Ya, ya ada
akronim ini atau singkatannya? Dengar jam. Nah, ada. Apa itu D? Dedikasikan tubuh dengan jiwa kita. Jadi dedikasikan bahwa kita mau berkomunikasi dengan teman kita. Betul-betul. Ada tujuan tadi situ. Ya, D. Kemudian E, ekspresikan, diperlihatkan, senyum bagaimana mimik wajahnya, jangan kayak muka-muka kayak gimana bagaimana mau dilayani, ya kan? Ya. Kemudian netralkan posisi, jangan kayak tadi Pak Heri udah orang kesana kemari tidak ini dan netral gitu, ya. Kemudian G, gangguan dihilangkan, HP kalau dipinggirkan dulu, ya. Berarti kita tadi efektif tadi itu, ya aktif kita tadi itu pada saat ini ya. Kemudian amati isi pembicaraan, mari kita amati. Kemudian R, respon Q, ya direspon lawan bicaranya. Ya kemudian jangan pernah potong itu pembicaranya orang. Jadi ini adalah rumus bagaimana kita mendengar aktif. Ya ini biasa kita lupa. Kita selalu menyampaikan ide-ide saran kepada anak kita tidak mau mendengarkan. Jadi hadir di sebenarnya buat anak kita, ya. Oke, makanya inilah gunanya jalin koneksi materi ini. Ya, di sini ada keterampilan mendengar aktif. Nanti kita lalui tahapan demi tahapan. Ada keterampilan membuka percakapan, ada keterampilan bertanya, ada keterampilan merespon, ada keterampilan merefleksi, dan ada keterampilan menimbulkan. Ini nanti kita gunakan pada saat melakukan pendampingan kepada anak siswa kita, murid kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru wali. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu di keterampilan membuka percakapan ada istilah soler. Ini bahasa Inggris, bisa mungkin dibaca. Ya, ini soler. Ya, menggunakan teknik soler. Ya. Ya, maaf. Nah, soler, bukan solar ya. Dimulai dari apa namanya school, ya squarely, ya squarely, ya, saya belajar sama guru bahasa Inggris. Squarely itu bagaimana kita menghadap ke murid secara langsung, posisi tubuh yang terbuka. Yang jadinya, ya yang ini, ya memang siswa kita kadang kurang sombong, tapi kita harus melakukan apa yang dilakukan guru. Terus yang kedua itu open posture, ya dimana kita mempertahankan posisi tubuh yang terbuka, ya relax. Kemudian yang ketiga lean, ya ya di sini kita sedikit contoh ya, jangan kita santai kalau bicara sama apa, jangan kita santai kayak begini. Jadi usahakan, ya jangan mundur juga, artinya elegan. Ya. Pokoknya lihat saja posisinya Bapak ini, ibu-ibu. Lihat saja posisinya. Ini. Ya. Jadi beda kayak itu oleh Faisal. Kalau anak-anak mau bicara di situ pasti agak takut. Nggak terbuka karena dia cuma tertutup dia. Nah, kemudian ada apa? Eye contact. Nah, di sana ada namanya kontak mata, sedang mendengar dan menghargai murid. Ya, jadi kontak mata itu bukan karena suka ya, tapi betul di situ ada kita mau mendengarkan dan menghargai anak-anak kita. Yang terakhir ada relax. Nah, santai Bapak Ibu, tampilkan dan tampilan atau hadir secara alami. Ya, hindari gelisah atau ini lagi. Nah, itu kan biasa. Dia lagi, ya kan? Nah, apalagi kalau di sini berkasus dia lagi. Nah, nanti ada. Jadi nanti kita pelajari ya. Ya betul. Ya oke. Nah sekarang kita masuk di keterampilan bertanya Bapak Ibu. Ya pertanyaan terbuka definisinya itu bagaimana mendorong jawaban luas secara eksplosif, ya dan eksploratif. Ya kemudian pertanyaan tertutup definisinya jawaban spesifik, jawabannya ya atau tidak. Jadi beda tadi kalau terbuka, yaitu membutuhkan pemaparan yang lebih jelas. Ya. Kemudian tujuannya apa? Kalau di terbuka itu menggali, mendalami perasaan konseli atau siswa yang bermasalah. Terus kalau pertanyaan tertutup,
hanya lebih kepada konfirmasi atau hanya untuk informasi, harus to the point, penegasan. Ya, kemudian ada contoh. Nah, bagaimana contohnya di pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka itu apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Jadi dia lebih kepada umum, dia umum. Beda kalau pertanyaan tertutup, mesti langsung ke dia, langsung kepada masalahnya. Apa itu? Apakah kamu merasa marah? Nah, langsung dia. Bisa saja jawabannya tidak, bisa saja pertanyaan ya. Apalagi gitu mimik-mimiknya banyak rakyat, ya. Ya. Oke. Kemudian apa kelebihan dari pertanyaan terbuka? Mendorong ekspresi dan refleksi. Pertanyaan tertutup juga punya kelebihan, efisien secara waktu. Dia kayak kompas cerita aja dia. Efisien di waktunya. Kekurangan, masing-masing punya kekurangan. Kalau pertanyaan terbuka membuat siswa bingung dan waktu lebih lama, ya, karena kita menjelajahi, ya, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau pertanyaan tertutup, kekurangannya membatasi dan bernuansa interogasi. Memang tuh gini, memang tuh gini. Iya, memang sekali. Kemudian penggunaan ideal untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Jadi kalau anak kita itu, kalau kita bangun itu harus membuka pertanyaan terbuka supaya kita membangun hubungan dan kepercayaan. Sedangkan untuk pertanyaan tertutup itu lebih mengklarifikasi fakta, mencari sumber data secara tergesa-gesa. Respon yang diharapkan kalau pertanyaan terbuka, anak biasa mau jawab panjang, bernaratif dan bereksplorasi. Sedangkan jawaban tertutup singkat, tegas, ya atau tidak. Biasa kalau anak terlambat, kira-kira Bapak Ibu pertanyaan apa yang disampaikan kepada anak kita? Apakah pertanyaan tertutup atau terbuka? Ya apa misalnya? Kalau yang tertutup seperti apa pertanyaan kepada anak kita terlambat? Kenapa terlambat Ki? Ya. Kenapa selalu terlambat? Oh itu pernyataan Pak, pernyataan. Pertanyaan. Nah itu pertanyaan terbuka. Jadi apa yang membuat jadi kita menjelajahi, ya. Nah kenapa kamu terlambat? Itu namanya interogasi tadi sudah dipaparkan, ya. Ya oke, lanjut Bapak sudah paham Bapak Ibu, ya? Paham. Nah selanjutnya kita mau mendengarkan dulu. Sebelum mendengarkan, cara ini bisa digunakan dalam mendidik murid apakah sebagai guru kelas, ya, wali kelas atau sebagai guru wali. Jadi ada namanya teknik coaching. Di sini sudah muncul keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Apa itu? Jadi ada namanya coaching Tirta. Tirta itu singkatan juga Bapak Ibu. Ya, T itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana aksi, T itu tanggung jawab. Ini alur melakukan coaching kepada anak kita. Apa pertanyaan di tujuan? Misalnya, apa rencana pertemuan kita hari ini? Bukan, saat kita memberikan menangani anak berkasus. Jadi, misalnya kita janjian sama anak kita, apa tujuan pertemuan kita hari ini? Misalnya, saya ingin supaya tidak terlambat lagi ke sekolah, seperti itu misalnya. Atau saya ingin pintar seperti teman saya, seperti itu jawaban-jawabannya. Atau bisa juga kita ganti pertanyaan, apa tujuan pertemuan kita hari ini? Atau ketiga, apa ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini? Ya, sebenarnya masih bisa ini dipoles ini. Ya. Apa maksud dari tujuan kita bisa juga, ya? Kemudian masuk ke tahap identifikasi. Apa itu? Kesempatan apa yang dimiliki sekarang? Apa yang sudah apa yang sudah kamu lakukan? Hambatan apa atau gangguan apa yang dapat menghalangi kamu kenapa kau terlambat? Ya kan? Seperti itu. Kemudian masuk di rencana aksi. Tahap selanjutnya, apa rencana kamu setelah mencapai tujuan itu? Mungkin anak sampaikan rencana saya Pak, supaya saya tidak terlambat, saya akan menggunakan HP saya sebagai alarm. Saya seperti itu. Ya. Atau bermain di rumahnya Bu Guru. Ya. Supaya menjadi alarm juga Ibu Guru. Ya pokoknya itu ada rencananya. Kemudian
Langsung minta tanggung jawab. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Apa komitmen kamu terhadap rencana aksi tadi? Apa komitmen kamu? Sudah tadi apa? Kemudian siapa yang dapat membantumu? Siapa yang dilibatkan? Misalnya orang tua, ya kan? Atau kakak kalau ada di rumah dan seterusnya. Jadi ini ada contohnya Bapak Ibu. Kita lihat dulu contoh proses coaching model kita. Ya. Ini masih ya. Masih bergerak ini, masih dipakai ini. Ya. Ya. Kita sama-sama menyimak Bapak Ibu. Ya Tirta. Video ini menggambarkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan coaching model Tirta. Perhatikanlah tiap tahapan dari model ini. Simaklah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru sebagai seorang coach dan gesture yang ia tampilkan. Ya. Jatuh waktu masih bersentuh. Jadi ini guru mapel Bu ya, guru mapel ini. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin agak sedikit lama, kamu nggak apa-apa? Ya. Iya Bu. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih sudah bersedia membantu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai Ya, dalam sini menetapkan tujuan. Apa? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya, Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya agak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami isi pelajaran itu. Oke, coba kamu jelaskan ke Ibu bagaimana proses pelajaran itu. Gurunya sih baik, cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya agar lebih paham. Kurang ngertinya gimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru itu, tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, benar-benar nggak ingat Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengerin aja sih, paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain, saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya pakai PPT dan video. Jadi lebih gampang ingatnya. Kalau boleh Ibu coba untuk simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ataupun PowerPoint. Benar begitu? Iya Bu, betul, sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran kimia yang lebih susah saja, saya lebih mudah paham. Berarti saya perlu gambar-gambar ya Bu kalau belajar. Oke, berarti kamu sudah tahu nih ya penyebabnya kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu? Sepertinya nggak ada Bu, bapaknya mah baik, mau menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan kamu lakukan? Nah ini Bu, banyak yang ada di kepala saya bingung Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Pak Simon bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Simon? Saya sih biasanya mereview materi pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini Ibu sangat tertarik di bagian yang kamu katakan coret-coret yang kamu buat tadi. Coba bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi? Iya Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu mind mapping?
Main mapping, apa tuh Bu? Bila mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, contohnya seperti ini. Oh iya Bu, saya suka cara-cara seperti ini. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu untuk memahami pelajaran yang Mas Simon? Iya Bu, dengan menggunakan ini saya lebih memahami pelajaran Mas Simon. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi Pak Simon dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan coba mengulang pelajaran Pak Simon di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Ibu tunjukkan tadi. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini Bu, saya akan menemui Pak Simon setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya mau minta Indro Bu untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Pak Simon sebelum saya membuat mind map. Indro pinter Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi tadi itu adalah contoh coaching Tirta. Seperti kita bahas tadi bahwa pertanyaan terbuka itu lebih mengarah kepada wawasan lebih luas lagi. Sedap. Ya, nah, itulah manfaat pertanyaan. Jadi tadi ini gurunya itu nggak pernah berikan sarjana bertanya, ya kan? Bertanya terbuka. Ya, enggak bertanya kesulitan apa. Jadi siswanya yang menyebutkan pelajaran apa. Ya, jadi bukannya itu keterampilan bertanya tadi Bapak Ibu. Ya. Ya, selanjutnya. Sudah. Oke, sekarang ya silakan Pak. Sekarang kita masuk di poin kedua, koneksi sebelum koreksi. Tadi ada apresiasi, koreksi, apresiasi. Di sini di materi jari koneksi ada koneksi sebelum koreksi. Biasa Bapak Ibu, kita selalu mengoreksi, betul? Ya, betul. Jadi seharusnya kita harus koneksi dulu. Ingat ini, mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari gunung es. Sudah ya? Anggaplah yang nampak ini adalah perilaku. Ya, di bawah itu adalah yang tidak terlihat. Makanya dikatakan di atas ada vonis hakim. Kasusnya ini adalah saat diskusi Dodo terus menerus saat diskusi Dodo terus menerus menyeletuk dan memotong pembicaraan. Bu Siti merasa kesal. Dodo sudah berapa kali ibu bilang jangan memotong pembicaraan. Setelah diperingatkan, Dodo reda sejenak tapi kembali berulang. Ya, di sini tindakannya Dodo itu orangnya caper, selalu nyelutuk, memotong pembicaraan dan mengganggu jalan. Itu yang terlihat Bapak Ibu. Itu yang terlihat. Nah, ketika kita menelusuri secara detektif, ada keinginan si Dodo yang tak terlihat. Apa itu? Keinginan si Dodo, saya merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Ya. Ya, kemudian apa kebutuhannya? Kebutuhannya si Dodo, perhatikan saya. Nah, jangan selalu ini. Libatkan saya pada kegiatan-kegiatan lain. Jangan saya dianggap saya tidak punya apa-apa. Ya kan, sehingga peliharanya tadi karena tidak dianggap, sehingga peliharanya ribut, ya sering keluar masuk atau selalu nyelutuk atau mengganggu teman-teman yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak-anak di kelas itu yang betul-betul seperti itu, bisa mungkin didekati lebih persuasif, kira-kira apa kebutuhannya. Karena yang terlihat itu misalnya terlihat bolos itu anak, tidak mengerjakan anak, tapi apa keinginannya anak itu yang tidak terlihat. Kemudian bagaimana meresponnya? Tunjukkan perhatian tanpa pelayanan berlebihan. Terus alihkan dengan melibatkan, buat deal atau persetujuan, sampaikan bahwa permintaannya akan dipenuhi pada waktu yang lain. Terus memberikan kesempatan dengan pembatasan. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk di koneksi dan koreksi dengan segitiga restitusi. Ya,
Segitiga studi itu di mana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinannya, nilai apa yang ingin dicapai. Pertama, menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Ya, terus validasi tindakan salah, memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk memahami akar masalah, tidak merasa disalahkan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan. Nanti ada contohnya Bapak Ibu setiap tahapan itu. Ya, ini contoh kasusnya dari setiap tahapan-tahapan itu. Di sini ada contoh dialog menggunakan segitiga restitusi antara guru dengan murid yang sering terlambat. Ini makanan tersikap hari ini kalau tiket ki. Ya. Ya, di sini ada menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti apa? Ibu lihat kamu 3 kali terlambat. Semua orang pernah salah. Salah kok. Ibu di sini bukan menghukum tapi mau bantu kamu untuk cari solusi. Terus si anaknya bilang, iya bu, maaf, atau terserah apa tanggapan anak kita. Terus masuk di tahapan selanjutnya, 2, validasi tindakan yang salah. Di sini pertanyaan bu guru, apa yang bikin kamu terlambat, terutama setelah istirahat? Terus siswanya menjawab, habis dari kantin, terus ngobrol asik sama teman di lapangan, terus kadang lupa waktu. Ya. Kemudian gurunya lagi merespon, jadi kamu asik bersosialisasi atau ngobrol sama temannya ya? Ibu paham itu seru, tapi ada cara lain supaya tetap bisa bersosialisasi tapi juga masuk kelas tepat waktu. Jadi tidak ada tertinggal. Terus masuk ke tahap ketiga, menanyakan keyakinan di sini ya. Kita punya kesepakatan kelas tentang disiplin dan tanggung jawab kan? Kenapa itu penting? Murid mengatakan supaya tidak ketinggalan pelajaran dan kelas tenang bu. Terus guru lagi bertanya, betul. Kalau kamu terlambat, apa dampaknya buat kamu dan teman-temanmu? Lalu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Terus muridnya merespon, dampaknya saya ketinggalan, teman terganggu. Ke depan saya akan langsung ke kelas setelah bel berbunyi, tidak main terlalu lama. Kemudian, bagus Trio, ibu percaya kamu bisa. Ibu akan dukung terus. Jika butuh bantuan, jangan ragu bicara dengan ibu, ya. Oke. Jadi ini adalah contoh komunikasi dengan pendekatan segitiga restitusi, Bapak Ibu, ya. Ya. Di sini ada model pengelola masalah dan mengembangkan peluang positif dengan menerapkan prinsip segitiga restitusi. Ya. Ya. Di sini tadi tahap 1 mengeksplorasi masalah, di mana guru membantu murid untuk menggali dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam suasana aman, empatik. Pada tahap ini juga guru menstabilkan identitas murid. Ya. Misalnya pertanyaannya, apa yang membuatmu tidak nyaman akhir-akhir ini? Seperti tadi di video di coaching, ya seperti itu pertanyaannya. Ini dapat membuka ruang dialog. Terus tahap kedua, guru memvalidasi kesalahan yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya murid dibimbing. Apa tujuannya? Terus tahap ketiga, merancang langkah menuju tujuan. Di sini guru dan murid menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan serta mengidentifikasi hambatan dan cara mengatasinya. Setelah itu guru menanyakan keyakinan murid tentang pilihan perubahan yang dilakukan. Misalnya membuat rencana kecil seperti aku akan menyapa teman lebih dulu setiap pagi. Jadi ini juga ada contohnya, contoh kasus. Ya, Raka seorang murid kelas 5
tampaknya sering menyendiri dan tidak mau bermain dengan teman-temannya. Guru kelas merasa perlu pendampingan Raka agar mampu bersosialisasi. Tahap 1, guru mengajak Raka ngobrol sambil menggambar suasana kelas. Kemudian Raka mengungkapkan bahwa ia merasa, mungkin pertanyaan guru di sini, apa yang kamu rasakan hari ini? Lalu si Raka menjawab, iya, saya merasa teman-teman saya tidak suka kepada saya karena saya tidak pandai bermain bola. Itu pertanyaan, itu tanggapan. Kemudian di tahap kedua, guru memberikan pertanyaan terbuka, seperti jika kamu dapat memilih suasana kelas seperti apa yang kamu inginkan. Lalu Raka menjawab, aku ingin punya teman yang mau ngobrol dan main bareng meski bukan bermain bola. Nah, ini contoh di situ. Tahap ketiga, terus bersama siswa Raka menyusun langkah kecil. Ia akan duduk bersebelahan dengan teman baru saat jam pelajaran dan mencoba ikut bermain ular tangga saat istirahat. Jadi dia mencoba untuk, meskipun temannya tidak suka bola, tetapi dia tetap mau bermain ular tangga dengan temannya pada jam istirahat. Ini adalah contoh bagaimana kita mendekati, membimbing anak-anak kita ketika mengalami masalah. Ya. Oke. Tibalah saatnya kita masuk di bagian akhir, aplikasi. Ya, aplikasi itu adalah bagaimana Bapak Ibu pada sisi ini akan memecahkan masalah untuk mencari pasangannya. Ya. Nanti akan mencari masalah kemudian diselesaikan secara bersama-sama. Ini ada contoh masalah mungkin di sekolah kita terdapat di atas. Jadi Bapak Guru, Ibu Guru, apakah kelas Anda ada 15 tipe siswa berikut? Yang pertama, siswa yang mudah terdistraksi, masalah tidur, terganggu, susah tidur, masalah nutrisi atau kelelahan. Terus kedua, siswa hobinya ngobrol saat pelajaran berlangsung dan mengganggu kelas. Ini mungkin paling ramai ya. Ya, kemudian siswa yang suka mengganggu dan menyakiti teman. Ya, coba kita lihat. Kemudian siswa yang tidak mau mengerjakan tugas dan PR. Ini kasus-kasus yang bisa kita temui. Kemudian ada badut kelas, siswa yang suka bercanda, bikin kelas heboh, tapi malah mengganggu pelajaran. Ya, itu sudah selesai itu. Ya. Kemudian siswa memberontak, anti kalau diatur, tidak mau diatur. Itu mau menang sendiri. Siswa perfeksionis, segalanya harus sempurna, tetapi kerjaannya tidak beres. Ada enggak? Harus sempurna tapi tidak mau kerja. Ya, kemudian siswa over kompetitif, maunya menang dan mengalahkan. Jadi ada memang saya baca itu siswa selalu dia mau menguasai semua apa-apa, tidak mau kasih kesempatan kepada teman-temannya. Ada saja siswa seperti itu. Kemudian siswa yang mudah putus asa, siswa yang sering terlambat, siswa yang acak-acakan atau tidak teratur menyimpan barang-barangnya sehingga membuat yang lain tidak nyaman. Terus masalah ke-13, siswa yang suka berbohong. Sering ini saya temukan kalau saya tangannya. Ya, ketika menghadirkan saksi, ternyata tidak bohong. Kemudian siswa yang mudah marah. Ya. Terus, ya. Kemudian yang terakhir 15, siswa yang sedang jatuh cinta. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, ini Bapak kita pilih masalahnya apa. Jadi ini petunjuk pelaksanaan diskusi kita. Ya, kita mau nanti menyelesaikan masalah dengan setiap peserta membentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Tolong Pak Arif dibagikan. Ya. Di lembaran ini saya sudah siapkan contoh Bapak Ibu, tinggal dimodifikasi, direvisi masalah apa yang kita. Ya. Direvisi bisa. Ini masing-masing kelompok juga.
Ya, oke. Satu lagi kursi. Ya. Observer ya di sini. Siapa guru? Ya, saling berhadapan Ki. Ya, berhadapan. Mundur-mundur Ki supaya di sini Ki. Supaya tapi di sini. Sama-sama saya. Sudah saya rata. Observer, master di sini, observer. Mana lembarannya? Kasih lagi kasih. Ya, di situ Bu, di sini. Sini ya, oke. Baik, kita saksikan oleh Ibu Nurani dan Ibu Rukmini yang bertugas sebagai guru siapa? Bisa. Ya, jadi yang bertugas sebagai guru. Ya, Bu Rani yang bertugas sebagai murid adalah Bu Rukmini, kemudian observer Ibu Andi Reskia. Jadi nanti Bu Andi Reskia akan memaparkan apa hasil pengamatannya. Ya, silakan. Waktu yang diberikan sekitar 5 menit. Ya, 3 sampai 5 menit. Ya, silakan. Ayo semangat. Apa yang membuat tidak ikut belajar? Saya selalu terlambat bangun, Ibu. Begini nak, Ibu lihat kamu sekali pertemuan tidak ikut belajar. Kenapa nak? Iya Bu, saya minta maaf. Apa yang membuat kamu selalu tidak ikut belajar? Iya Bu, minta maaf, saya selalu terlambat bangun, jadi takut ke sekolah. Semestinya nak, tidak usah takut. Jadi kamu sering lalai. Oke, siap. Ya. Sudah 3 kali pertemuan, kamu tidak ikut belajar. Kenapa nak? Iya Bu, saya minta maaf. Akhir-akhir ini saya selalu terlambat bangun, jadinya saya takut datang ke sekolah, jadi ya minta maaf Ibu. Jadi nak, kamu sering telat bangun. Tapi apa ada cara yang membuat kamu cepat bangun pagi agar tidak cepat agar tidak telat ke sekolah? Ya Bu, saya akan memasang alarm Bu jam 4 subuh supaya saya cepat bangun, sholat, mandi, lalu tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Jadi nah begini, kalau mau tidak terlambat ke sekolah harus cepat tidur tapi cepat bangun supaya jadi begini nak, pesan ibu supaya kamu tidak sering terlambat datang di sekolah, diusahakan itu cepat tidur, kemudian diusahakan cepat bangun salat subuh. Sudah salat subuh, persiapkan diri untuk ke sekolah. Jadi jangan lupa sarapan. Ya Bu, terima kasih. Ingat itu ya nak. Baik Bu. Baik, sekarang tepuk tangan dulu buat Ibu Rukmini, Ibu Wadni, dan Bu Andi Rizkia. Silakan di tempat dulu. Kita mau mendengarkan penjelasan dari
Ibu Anteriskia seperti apa hasil observasinya? Silakan Bu. Iya, terima kasih semuanya. Ini dari apa? Kalau menurut saya tadi dari dialog yang saya dengarkan, sesuai dengan skala penilaian dan tahapan mengelola masalah, Ibu Ani sudah melakukan dan memberikan kepada siswa tadi hubungan empati, kemudian membuka pertanyaan, membuat pertanyaan terbuka, kemudian membangun rapor ya, membangun hubungan, kemudian yang tahap kedua membayangkan masa depan yang diinginkan. Ini yang belum tadi, ya belum ada. Kemudian menggunakan media kreatif untuk memfasilitasi keinginan yang diharapkan belum ada. Kemudian untuk merancang jalan menuju tujuan sudah ada, ya sudah ada. Kemudian mengajak murid menyusun langkah kecil juga sudah ada. Alhamdulillah sudah ada 80%. Ya. Luar biasa. Selanjutnya kelompoknya Bu Cinderella dulu, kelompoknya Bu Cinderella sini. Ya, kelompoknya Bu Cinderella. Ya, cepat kelompok. Ya, siapa? Guru, siapa siswa dan siapa observer. Ya. Dia tuh ada formatnya di situ. Ya. Bersih masih dendam seperti yang tadi. Ya, siapa guru? Kita. Oke, siswa. Oh, berubah skenario ya. Sini. Ya, dengan ya, kita amati. Oke, jadi kita saksikan Ibu Kiki sebagai guru, kemudian Bu Irma sebagai siswa dan Ibu Arbatul observer. Untuk jersey. Terima kasih Pak, kita isi ya. Ibu lihat, kami sudah 3 kali menolak MBG. Ibu tahu menunya kurang variatif, tapi MBG itu penting. Jadi Ibu mau bantu kamu untuk mencari solusinya. Iya Bu. Nah, apa yang membuat kamu tidak selera untuk menikmati makanan bergizi gratis dari Pak Prabowo? Bu, saya bosan dengan menunya Bu, yang itu terus. Rasanya juga Bu hambar iya. Yang pentingnya kita menghambar. Nah, MBG itu program dari pemerintah yang sudah tertapkan nilai gizinya. Kamu tahu kan pentingnya MBG? Iya Bu, supaya asupan nutrisi saya bisa tercukupi Bu. Nah, betul nak. Di masa pertumbuhan sekarang sangat dibutuhkan asupan nutrisi yang seimbang untuk membantu tumbuh dan kembangnya anak ibu yang sehat ini. Oke? Sekian dan terima kasih. Katanya anaknya tidak makan ompreng. Menolak ompreng Pak karena bukan limbah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya berperan sebagai observer. Adapun nama guru di sini adalah Kiki Fradilasari, nama murid Irmawati, tanggal praktik 25 September 2025. Nama observer saya sendiri Batu Syaira. Nah,
Di sini saya akan memberikan penilaian terhadap implementasi pendekatan yang saya amati dengan memberi tanda silang pada nomor 1, 2, dan 3. Dengan ketentuan 1 itu dilakukan tetapi tidak sesuai dengan komponen dalam pendekatan yang dipelajari. 2 dilaksanakan tetapi masih mengalami kekurangan atau kekeliruan. Dan 3 dilaksanakan secara tepat. Tahapan mengelola masalah yang pertama, tahap 1, mengeksplorasi masalah sekarang. Yang pertama itu guru membangun rapor, yang kedua menciptakan hubungan empatik, dan yang ketiga membuka pertanyaan terbuka. Skor penilaian saya itu 3, artinya dilaksanakan secara tepat. Tahapan yang kedua, membayangkan masa depan yang diinginkan. Yang pertama, membimbing murid memvisualisasikan ideal atau smart goal. Dan yang kedua, menggunakan media kreatif untuk memfasilitasi keinginan yang diharapkan. Skor penilaian saya itu 2. Dan yang terakhir tahap 3, merancang jalan menuju tujuan. Yang pertama itu identifikasi hambatan secara serta strategi dan mengajak murid menyusun langkah kecil perubahan. Skor penilaian saya 3. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sati Mate. Ini sama. Ini 2 Oke. Siapa nih? Bapak kita ada. Oke, saya kira sudah cukup. Silakan dulu merapat, kita mau tutup kegiatan. Ya, karena masih di tag video. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah materi tunggu dulu Bapak Ibu ya. Matikan ini ya. Jangan apa itu jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan. Saya. Jangan memotong insentif. Jangan memotong gaji. Itu gaji jangan dipotong. Jangan. Iya. Murah. Oke, saya minta kepada peserta guru untuk membacakan ini. Siapa yang mau membacakan? Ya, Bu Hijrana, silakan. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus jalin koneksi. Sebagai tanda kamu menguasainya, kamu berhak mendapatkan kartu jalin koneksi. Terima kasih Guru BK. Ayo kita nyanyi dulu sambil mengiring ini. Kita berputar. Mereka menyanyikan lagu 7 jurus. Video buat konten ya. Kita ya yang mengaduna silakan keluar, yang masih aktif bisa kita bermain. Ya. Ini saja. Ya. Ya. Represi muka bagaimana? Tolong di video ya. Ini? Kita keliling saja sambil memperagakan. Coba tepuk tangan. Keluar dulu sampai di mana supaya tidak terlalu jauh ke belakang. Ya, alurnya ya ini aja. Ini lagi tambah lagi satu. Ya, ini saja ya. Cukup. Cukup. Ya, oke, kita meningkat di sini Bapak Ibu. Meningkat ke. Ya, betul. Ya, kita mulai ya. Mana kita dapat jurus ini? Ini bagi mereka. Oke, dekat, dekat, oke.
Ayo semua. Ayo. Ayo. Bapak-bapak selalu mandiri dan kuat. Untuk diriku gak sehat. Ayo muda bersama mobil yang hebat. Untuk cinta dan bersahabat dengan merah. Mendidik dengan tulus. Gunakan tujuh jurus. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, hubungan kolaborasi. Mantap Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ayo, semangat lagi. Oke, tepuk tangan. Dadah, kamera, dadah. Ya, semangat Bapak Ibu. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Mantap. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus. Gunakan tujuh jurus. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, hubungan kolaborasi dan menata situasi. Nah, tujuh jurus BK hebat bersama murid melangkah depan. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus yang aku ingat. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.